Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jalur masuk PTN, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Seleksi mandiri dibagi dua menurut Om, yaitu mandiri sebelum UTBK SBMPTN dan mandiri setelah UTBK SBMPTN. Bila sudah diterima lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, apakah masih boleh ikut seleksi mandiri? Atau bila sudah diterima di jalur mandiri, masih bolehkah ikut SBMPTN? Mengapa bila sudah diterima di jalur mandiri internasional, tidak boleh atau tidak akan diterima lagi di mandiri reguler PTN yang sama? Namun meskipun sudah diterima PTN lewat jalur mandiri, tetap bebas dan boleh ikut seleksi mandiri PTN yang lain kan? Begitulah aturan main dan etika memburu dan menaklukkan PTN. Simak videonya ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat informasi dan strategi langkah menaklukkan PTN. Pejuang PTN, selamat untuk yang sudah diterima di jalur SNMPTN dan semangat untuk yang masih harus berjuang di jalur yang lain. Untuk yang sudah diterima di jalur SNMPTN, sudah ada ketentuan tidak boleh ikut UTBK SBMPTN. Bahkan pendaftaran UTBK SBMPTN untuk yang ikut SNMPTN disarankan menunggu pengumuman SNMPTN kan? Mengapa yang sudah lulus SNMPTN tak boleh daftar UTBK SBMPTN? Berikut adalah aturan main dan etika dalam perjuangan menaklukkan PTN. Bila sudah diterima lewat SNMPTN, tidak boleh ikut UTBK SBMPTN. Bahkan ikut jalur apapun, karena SNMPTN itu lebih banyak diseleksi oleh sekolah. Artinya sangat berkait dengan reputasi dan nama baik sekolah. Itulah sebabnya kalian yang akan didaftarkan ikut seleksi SNMPTN harus menandatangani surat pernyataan. Bisa ikut dan diterima lewat jalur SNMPTN itu prestasi tersendiri ya, yang membanggakan. Selain nilai atau ranking di sekolah baik, juga kalau diterima di PTN mendapat biaya kuliah UKT yang rendah dan tanpa uang pangkal. Maka wajar bila ternyata masih ada pejuang PTN jalur SNMPTN tidak pandai bersyukur dan tidak mengambilnya, sekolahnya di blacklist oleh PTN yang bersangkutan. Kasihan kan adik-adik kelas kalian? Pintu SNMPTN untuk PTN yang bersangkutan menjadi tertutup, bisa selama 3 tahun pula. Selain SNMPTN ada jalur serupa dengannya tapi mandiri, yaitu PPKB dan talent scouting. Jalur mandirinya UI berdasar rapot untuk sekolah-sekolah tertentu atau terbatas. Kalau kalian sudah diterima di UI lewat jalur PPKB atau TS, maka secara moral tidak boleh ikut jalur lain lagi, termasuk SNMPTN dan SBMPTN. Bila sudah diterima di SBMPTN, normalnya tidak perlu ikut seleksi mandiri lagi. Ikut sih boleh saja, tapi biasanya PTN yang bersangkutan tidak mau menerima alias menggagalkan meski nilai seleksi mandirinya bagus atau tinggi. Ya, biasanya tidak diluluskan. Apalagi
seleksinya pakai skor UTBK. Logikanya begitu. Kalau diloloskan, bisa-bisa menambah kursi kosong bagi PTN tersebut. Dalam hal ini ada pengecualian kasus, yaitu dalam kasus SIMAK UI misalnya. Kita pernah dengar sudah diterima lewat SBMPTN, tapi juga diterima di SIMAK UI. Mestinya hal ini tidak perlu terjadi karena sebelum peserta SIMAK UI dinyatakan lulus, harusnya panitia ngecek apakah sudah diterima SBMPTN atau belum. Bila sudah diterima lewat jalur mandiri, masih boleh atau bebas ikut jalur mandiri PTN manapun. Bahkan terkadang tesnya atau pendaftaran seleksi mandirinya bersamaan dengan PTN lain. Itulah mengapa kita sering mendengar atau menemui satu pejuang PTN diterima di banyak PTN. Bila sudah diterima di jalur mandiri, tidak bisa atau tidak boleh ikut lagi jalur mandiri di PTN yang sama. Misalnya, sudah diterima di internasionalnya ITB, maka tidak diizinkan lagi ikut mandiri regulernya ITB. Tapi kalau ikut mandirinya PTN lain, misalnya di internasionalnya atau regulernya di PTN lain itu malah boleh. Bila sudah diterima di jalur SBMPTN dan mandirinya PTN, tetap boleh ikut seleksi yang diadakan sekolah kedinasan. Pengumuman seleksi sekolah kedinasan memang belakangan. Itulah sebabnya banyak bangku PTN yang kosong ditinggalkan oleh mereka yang diterima di sekolah kedinasan. Hal ini terjadi karena panitia seleksi di PTN, RT-MPT maupun PTN berbeda dengan panitia sekolah kedinasan. Mulai 2021 atau tahun ini, seleksi masuk STAN, yaitu salah satu sekolah kedinasan, memakai TPS UTBK. Hal ini apakah berpengaruh pada pejuang PTN yang diterima di PTN lewat jalur apapun atau tidak? Begitu sebaliknya, nampaknya mendasari rencana di tahun mendatang, seleksi sekolah kedinasan akan terkonek dengan SNMPTN dan SBMPTN. Demikian ya tentang aturan main dan etika menaklukkan PTN dengan berbagai jalur. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.